Halo, Halo. kembali lagi di Ruang Ngobrol. Di ruangan ini lagi. Keren banget ruangannya. Ya, untuk komik. baru pertama ya Mas Brian ya? Baru pertama. Oke. Nah, Mas Brian ini dari konten spesial lagi ya, konten spesial. Jadi kita ada playlist baru nih di Ruang Ngobrol tuh, YouTube kolaborasi. Amazing. Yes. Jadi Collaboration. jadi ini ada sama apa? Sama teman-teman Kalibrasi. ada sama Alex, ada sama MNC, Mm-hmm. ada sama Sekarang sama KMI. Nah, sekarang sama KMI ya. KMI. Apa itu KMI Mas Brian? KMI itu sebenarnya singkatan. Hmm. Namanya Komunitas Manggaka Indonesia. Oke. Nah, saya tahu mungkin teman-teman mulai bertanya-tanya kenapa kok manggaka. Nah, itu memang Siapa cerita enggak komikus ya? kenapa nggak cergamis gitu ya. Hey. Ya, oke. Ya. Sebenarnya dari zaman dulu tuh prinsip saya satu kalau setiap ada orang yang menanyakan itu. Saya selalu mengutip Shakespeare. Oke. What's in the name? Jauh. Ya. Apalah arti sebuah nama? Betul sekali. Oke. Mawar akan tetap manis meskipun namanya bukan mawar. Wih. Manis banget. Enggak tahu. Hahaha. Partai mawar manis juga. Loh. Ini bukan konten politik ya. Ya. Tulisan apa? Yo, selalu pilih banget. Jadi memang KMI itu komunitas komikus. Mulai sekarang kita memang lebih sering ngomong KMI sih. Jadi memang mengenai apa? Singkatannya tuh memang jarang banget dibahas. Oke. Kita memang fokusnya ke Langsung KMI KMI aja. Jadi KMI itu memang suatu komunitas untuk para komikus yang saya bisa klaim ya karena ini klaim pribadi. Siapa tahu ada yang nggak setuju. Tapi kita komunitas komikus yang paling aktif dan paling besar di Oke. Indonesia. Kalau itu sepakat sih. Terima Karena kasih. aku kan juga tergabung dengan komikus ya. Kabelnya jangan injek. Oh iya ya. Ini Mas Dari ngomong gitu karena kemarin sudah cair, rekeningnya sudah saya kirimi uang. Enggak maksudnya. Waduh. Aku itu gabung di KMI. Tapi Mas Bagas nggak tahu kan kalau kamu Nggak ngerti. Dia kan nggak tahu juga ya kalau Oh, aku. iya. Jadi apa? Emang awalnya 60-70 ribu Mas ya? 65 anggota komunitasnya ya gini, KMI itu kan punya komunitas sama punya platform. Kalau komunitasnya yang tercatat di Facebook itu ada 50 ribuan, Oke. yang aktifnya itu sekitar 16 ribu. Oke. Nah, tapi kalau untuk platformnya itu memang kita Platformnya apa dulu? platformnya namanya kumik.id. Kumik. KOOMIK.id. Nanti kita taruh di deskripsi Yes. ya platformnya. Itu usernya sudah sekitar 60 ribu. 60 ribu. Lumayan. Wow. Oke. Nah, jadi memang ya kita fokus kita itu dari dulu 13 tahun yang lalu KMI dibuat sampai sekarang 13 tahun yang lalu itu 10. Ya, 10-an. 2011 sampai sekarang itu visinya tetap sama ya, itu mau membantu komikus agar bisa berdikari. Jadi memang kita selalu sangat fokus di grassroots, di akar rumput, di komikus-komikus akar rumput. Komikus-komikus yang barusan mulai, pada saat mereka bingung mau kemana, bisa mau join ke KMI. Setelah sampai ke KMI terus mereka membentuk circle-circle sendiri, itu sudah Ya, kebebasan mereka. Ya, betul. Nah, itu sudah satu hal umum yang terjadi. Jadi memang, dan biasanya memang seperti itu. Jadi kita biasanya mensupport komikus itu lewat beberapa hal. Pertama lewat event-event kita. Jadi event kayak Mangaka Fire, Peter Rally, Oke. terus event-event di platform dan di komunitas. Dan habis itu kita juga support, biasanya kita kasih booth-booth gratis. Oke. Booth-booth gratis misal di event-event komik kita dapat slot booth, kita bakal kasih kembalikan ke komikus yang mau. Lalu yang ketiga memang kita buat platform yang komik.id itu memang masih sejalan dengan visi kita, yaitu agar mereka bisa menampilkan karya mereka dan sebagai jadi portofolio gitu. Nah, dan ada satu lagi ya, itu bakal kita bahas sama Ruang Obrol ya. Tapi aku sebelumnya aku dulu pernah tahu KMI Rocket. Betul. Oh iya. Iya kan? Betul, Tahu kan betul. isinya? Betul. KMI Rocket itu, nah itu sebenarnya dulu jadi Pilot gini. project atau gimana? Pilot project. Jadi awalnya itu saya itu kenal cukup dekat dengan foundernya Rion. Oke. Nah pada saat itu saya pada saat lihat Rion tuh saya sangat
bahagia sekali. Iya, sama. Karena itu sangat luar biasa dan itu Pada jadi saat itu ya. breakthrough, Ya, jadi ya. breakthrough untuk perkomikan Indonesia di mana komikus-komikus itu bisa dapat tempat yang sangat bonafit. Iya. Nah, tapi pada saat itu kembali ke filosofi saya atau keinginan saya untuk membantu para akar rumput itu kayak partai apa? Aduh. Tapi Aku paham tapi maksudnya. akhirnya saya pikir kalau yang bonafit itu sudah di on, nah terus yang barusan mulai Benar. gimana? Ya, Jadi ya. pada saat itu saya kulonuwun dulu Ya. ke Rion bahwa kita membuat juga namanya KMI Rocket. Jadi KMI Rocket itu pada saat itu adalah isinya adalah komikus-komikus yang belum bisa masuk Rion. Aku punya tuh di rumah. Aku juga punya. Ya, ya, ya. Aku juga Tapi punya. kalau Ya, iya dari dong. situ gimana ya? Agak kelihatan. Ya, 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 ya. Tapi pada saat itu akhirnya kita buat KMI Rocket itu sampai episode ketiga habis itu bangkrut. Oke. Oke. Ya karena secara bisnis model KMI Rocket itu memang sulit, Mas. Betul. Bagaimana cara komik itu lebih visible karena gratis kan bacanya. Sedangkan KMI Rocket itu memang secara kualitas komiknya itu kan kualitas akar rumput. Ya, ya, ya. Ada yang bagus banget, ada yang Biasa. Tapi kita kan ada kurasi kan. Ya, betul, benar. betul. Juga. Cuman kalau ngomongin di Aru kan ada Saikyo Jam kalau nggak salah ya, yang khusus untuk komik-komik baru gitu, komik baru yang ya memang secara kualitas Ya, ya. jauh sama Shonen Jump gitu. Yeah. Cuman memang ini memberi kesempatan gitu. Cuman kalau di sana kan stakeholdernya jadi semua. Yeah. Kalau di kita kan masih berat gitu. Jadi Iya, betul. apa namanya ketika KM itu dalam tanda kutip pukut tadi yang salah bukan salah siapa Roketnya KMI Roket. Bukan, sorry. Waduh, bahaya sekali. Bahaya. KM Roket itu anu, jadi bukan salah siapa. Nah, komik itu buatku sangat oke karena naturnya teman-teman pembaca sekarang itu ya kalau bisa baca dulu. baru Kalau beli. komik itu apakah sama-sama udah 13 tahun atau Enggak ya? komik itu barusan dari tahun 2020. Oke, Jadi kita produk pandemi juga ya? Produk pandemi. Oke. Kita launch aplikasinya itu di Komifuro. Ah, Komifuro Februari. oke. Komifuro 2020. Anjay, Saya pas lupa pandemi Komifuro berapa? mau pandemi. Mau pandemi. Jadi kita pulang tuh pandemi. Pulang dari Jakarta Ya ke bener Semarang. Ya. Oke, chaos banget itu. Ya. Wah, itu. Oke. Marah baru babat alas gitu. Iya. Tapi malah user kita meningkat jauh tuh pada saat pandemi. Iya. Secara Benar. ya. Karena online-nya itu. Iya. Betul. Jadi betul. semua saya rasa semua ya sampai sekarang tiba-tiba ada startup bubble burst itu ya gara-gara Bersopan. ya startup itu kan Oh, iya. Ya. bubble-nya Nggak, pikir tuh. Bukan namanya. Bukan namanya. Iya. Ya. Jadi memang maksudnya ranking. sampai kayak gitu ya gara-gara dulu pas pandemi tiba-tiba Iya, meningkat banyak. jauh Iya, mereka gini gitu ya ternyata setelah pandemi turun duitnya tidak ada. Iya, Kira-kira iya, kayak gitu iya, lah. iya. Tapi kan komik itu kan memang sudah diprogram untuk tidak ada, maksudnya nggak ada pandemi pun jalan kan. Sebenarnya Siapa kan yang kayak tahu gitu ada kan. Siapa yang tahu. Gitu. Dan aku juga ngecek di komik itu mohon maaf kalau membandingkan ya semangat itu kayak ngomik.com kalau zaman dulu. Betul. Semangatnya. Saya pun dulu juga memulai karir dari komik.com. Iya Oke, kan? Jadi oke, itu oke, oke. komik itu cuman memang nggak ngerti ya kalau ngomongin gaung kayaknya komik itu baru berputar di teman-teman komikus aja. Betul. Teman-teman pembaca kayak aku tuh tahunya dari Mas Bagas tuh. Iya, iya, Padahal iya. aku kolektor komik ya. Aku taunya dari obrolan Mas Brian sama teman-teman kalibrasi komik. Gitu loh. Jadi aku komik gitu. Nah, gitu. Jadi memang betul. Itu pun teman-teman komikus tahu komik pun juga kita juga ada kayak salah strategi sebenarnya. Oke. Itu pun juga setelah 1 atau 2 tahun barusan komik itu di Kasih jadi sorotan ya? lirikan. Hmm. Memang saat ini kan kita di komik itu ada 1.800 judul. Oke. 1.800 judul. Banyak. Cukup banyak. Banyak. Dan di saat platform-platform komik lokal yang buatan lokal tuh pada berguguran ya kayak sekarang tinggal komik ya yang benar-benar Oke. Iya. benar-benar Basisnya soalnya Mas gratis Mas. Basisnya gratis. Ya. Bisa ngasih tapi kayak support gitu kan. Support. Bisa ngasih rupiahnya pakai support gitu. ya jadi di komik itu kalau untuk komikus dia pertama kali dia upload aja ke komik.id itu
Jadi aku bilang detik pertama dia upload di komik.id, setiap satu view tuh kita kasih ads revenue sharing namanya, itu Rp2,5. Oke. Nah terus pertanyaannya Rp2,5 ki buat apa? Nah, Ya, tapi masalahnya memang di industri kita ini bahkan untuk kayak webtoon pun pada saat dia punya program ads revenue sharing itu tuh dia Rp5 per satu view. Iya. Jadi kita yang dengan skala yang sebenarnya uangnya nggak Iya, jauh. Kita 50% Bisa ngasih separuhnya. Menurut saya Betul. Sudah cukup. Oke. Cuman kan itu butuh kemampuan mengkonversi logika konversi sama adaptasi kan. Nah, kita memang belum banyak dari kita, aku aja belum terbiasa dengan hal-hal semacam itu mungkin gitu. Oke. Nah, ini obrolan yang Krusial. kuncinya tuh Krem de la krem. kolaborasi seperti apa nih antara Ruang Ngobrol dengan KMI, di mana dua-duanya ini Ruang Ngobrol, teman-teman yang nonton juga udah tahu bahwa kita punya segmen tersendiri untuk komik Setiap Indonesia. minggu hari Jumat itu kita pasti ngobrolin komik itu. Komik Indonesia itu kontennya komik Indonesia, dan kemudian belum lagi keberadaan Ruang Ngobrol aku atau Daris atau lebih banyaknya Daris di acara-acara offline yang tentang komik Indonesia gitu tuh. Kami memang fokus banget untuk mewartakan banyak hal atau semuanya tentang komik Indonesia. Tentunya sulit ya untuk bisa dapat semua stakeholdernya kayak kreatornya gitu tuh. Nggak banyak yang banyak yang di luar Jogja gitu loh. Mas Brian sendiri pun dari Semarang ini gitu. Jadi KMI juga nggak usah ditanyain lagi. Udah 13 tahun, udah 13 tahun gitu. Jadi ini gimana Mas Brian? Nah, kita mungkin dari apa yang kita concern dulu kan, yaitu bahwa kita melihat bahwa komik Indonesia terutama yang indie yang mereka cetak sendiri itu sekarang lagi uptrend, ya kan? Iya benar. Makin lama makin banyak. Betul. Sekali, ya. Bukan cuma dari punggawa-punggawa yang sudah terkenal, misalnya kayak Mas Weta atau Mas Alex lagi, tapi teman-teman yang di akar rumput pun yang nama yang tidak terkenal, nama yang belum dikenal, terkenal, tapi belum dikenal itu pun juga sudah mulai bikin komik dan mereka berani cetak, mereka berani jual. Terutama ada event-event offline yang luar biasa ya, yang bagus-bagus itu menjadi apa ya, semacam katalisator untuk teman-teman ini lebih berjuang lagi bikin komik indie-nya mereka itu. Nah, itu aku secara pribadi suka, tapi kan pedang bermata dua ya. Karena maksudnya untuk membaca kan harus ngeluarin uang lebih banyak dibanding mungkin 2-3 tahun lalu. Banyak komik indinya berapa banyak gitu. Betul. Jadi memang betul. Jadi dua masalah yang terjadi kan adalah yang pertama, orang pertama nggak tahu. Iya, betul. Kan? Orang pertama nggak tahu. Yang kedua, komiknya mahal. Iya, bisa Ya aja. udah, Ya. Jadi Iya. makanya masih mikir nih 50.000. 50.000 dari 60 halaman. Kalau bagus ya alhamdulillah. Kalau enggak ya gimana? jadi, Kan atas nama support. dan itu memang masalah dari sejak zaman dulu kayak gitu. Nah, makanya kita di sini bertiga, Ruang Ngobrol dan KM itu berusaha mau menjawab dua masalah itu. Yaitu yang pertama dari bagian Tidak tahunya dan dari harganya. Mahalnya itu tadi. Mungkin kalau dari tidak tahunya Ruang Ngobrol nih bisa jelasin nih. Oke. Tidak tahunya itu kan kita sebenarnya kan aku sama Mas Bagas itu sepakat soal pembeli komik Indonesia itu belum secara potensi itu belum ketep seluruhnya, karena pembeli manga itu jauh lebih banyak. Betul. Jauh lebih banyak. Sedangkan paling dekat pergeseran komik itu kan adalah dengan komik terjemahan kan. Nah, bahkan di komik terjemahan itu menurutku juga belum ketep semuanya dengan kuantitas wibu yang sekarang itu. So, kalau aku membahasakannya pernah diundang di event offline itu untuk membahas wibu zaman sekarang itu, kita surplus wibu. Iya. Betul. Kan kita bagaimana? Bonus demografi wibu. Iya, memang iya. Memang iya. Pasca pandemi Mas. Iya. Tinggal bagaimana, dan itu terafirmasi sama Alex Media bahwa memang setelah pandemi itu judul-judul yang non populer itu malah banyak yang naik. Jadi yang naik penjualannya. Nah, akhirnya
kesimpulan yang kami dapat adalah ini orang-orang itu kadang bukan nggak mau beli, nggak ngerti kalau ada komik bagus. Kalau ada komik aja nggak ngerti, apalagi komik bagus. Iya, kalau ada komik aja nggak ngerti. Nah, Komik Indonesia ya. Iya, komik Indonesia. Ini komik Jepang aja mereka nggak ngerti kan. Betul. Ini terbit toh, dan Killing guys, dan Killing itu terbit. Giant Killing saya punya Iya satu kan? set itu. Orang nggak ngerti itu terbit di Indonesia. Sampai volume 60 ya. Ngertinya telat. Nah, itu Iya. makanya karena obrolannya nggak banyak. Jadi teman-teman tuh gaungnya itu gaung echo chamber. Iya. Echo Chamber. Jadi yang beli itu dari komikus ke komikus. Yes. Nah, kita pengen matahin itu berarti kan kita pengen ngasih tahu ke orang bahwa ini loh ada komik bagus. Betul. Paling dekat tuh yang paling kami suka itu tahun kemarin tuh ada komiknya Mbak Yaci, Not Today Human. Not Today Human. Itu aku sangat suka banget dan terbukti di komen tuh dicoba deh. Ya. Berdasarkan review kita, beberapa orang tergerak untuk nyoba beli gitu. Nah, itu nanti kalau kita secara kuantitas kontennya makin banyak, secara view-nya makin oke, konversinya kan harapannya juga makin oke nih. Dari kasarnya kalau ada seumpamanya satu komik itu nanti mungkin kalau secara perkembangan channel lebih gede 1.000 view nih. Udah 10%, 5%-nya aja 50 sampai 100 yang beli itu untuk teman-teman komik ini kan udah bagus banget itu. Nah, ruang ngobrol teman-teman, fungsinya sekali lagi yang nonton juga udah tahu, kita sebagai media kita terus-menerus mewartakan, menyiarkan tentang komik Indonesia. Tapi berkali-kali aku bilang bahwa Daris yang kolektor komik aja masih banyak yang di luar radarnya dia. Karena sebenarnya semakin banyak media yang ada di Indonesia kayak ruang ngobrol gitu kan makin bagus kan. Bagus, ya. Dari teman-teman yang ada di YouTube atau di medsos gitu kan makin bagus, sehingga radarnya dari semakin lama makin nangkep. Itu sebagai kolektor ya, dan juga berlaku untuk kolektor lain selain Daris di luar sana gitu. Nah, nanti teman-teman, komik-komik yang kami kolaborasikan ini, nanti Mas Brian akan menyampaikan detailnya, itu tentu saja akan tercover di ruang ngobrol. Sehingga karya teman-teman, karya kreator itu akan kami review, terus kemudian reviewnya nanti akan berjalan ke arah platformnya Mas Brian nanti, dan dari situ nanti mudah-mudahan kita bisa menciptakan ekosistem atau rangkaian supply chain yang lebih baik. Teman-teman juga nggak terlalu mengkhawatirkan harga cetak, karena nanti komikus ya? komik ini konteksnya kreator ya, sehingga pembaca atau pembeli atau calon pembelinya nanti juga akan mendapatkan harga yang lebih ramah di kantong. Jadi win-win solution ya, dan kita bisa dapat pertama konten, kedua mungkin secara aku ngeluarin rupiahnya buat beli komik agak lebih terbantu. Kreatornya juga. Soalnya kan apa yang direview ruang ngobrol ya itu yang aku beli. Iya. Pas dibayar aku nanti duit ini. Iya. Nah, mungkin sebelum ke sana Belum kita kesana. jelasin dulu kali. Betul. Bahwa apa yang mau kita lakukan Adalah seperti ini. Jadi KMI itu kan punya begitu banyak komikus yang tergabung. Pada saat kita ngobrol di komunitas atau ngobrol di WhatsApp group kita, di sini komikus. Nah, itu yang mau kita lakukan adalah setiap komikus yang mau karyanya direview oleh ruang ngobrol itu cukup, nggak perlu bayar apapun ya. Bayar lah. Hah? Enggak, bercanda. Nggak perlu bayar apapun, tapi yang perlu dilakukan adalah teman-teman cukup kirimkan 1 kopi komiknya kepada ruang ngobrol. Nah, kenapa tuh setelah nanti sampai ruang ngobrol itu bakal dicek, dilihat, direview. Nah, pada saat direview nanti komik teman-teman itu pun juga bakal kita pasang di komik.id. Betul. Bukan isinya, tapi kayak semacam covernya aja. Jadi nanti kita bakal ada satu section khusus di aplikasinya komik.id. Jadi aplikasi komik.id itu mungkin ya tadi saya bilang ada 60.000 user kan. Betul. Jadi kita bakal pasang satu section khusus di sana untuk pada saat diklik covernya itu bakal masuk kepada satu semacam artikel di mana di sana ada tulisan singkat mengenai review kita tadi Riz gitu. Lalu di bawahnya ada link YouTube-nya ke ruang ngobrol dan ada link pembelian yang langsung mengarah ke
tempatnya komikus sendiri. Ini yang menarik ya. Ini yang menarik. Jadi apakah itu komikusnya itu taruh di Tokopedia Ya, atau marketplace. taruh di WA langsung itu langsung mengarah komikus. Ya. Apakah kita minta persenan? Enggak. Karena Oke. ini kita benar-benar murni untuk mau membantu para komikus agar karya-karya indinya itu bisa lebih dibaca dan bisa dibeli. Gitu. Nah, Mas, Hmm. apakah yang teman-teman komiknya udah ada di komik itu juga jelas boleh untuk melakukan itu, Tentu. ataukah hanya yang baru-baru atau Semuanya boleh. oke? Semuanya boleh. Tapi kita tentu saja kan saya tahu ada filosofi yang dijaga sama ruang obrol. Pas beberapa. Sebenarnya saya yang buat ruang obrol. Iya. Aku sekarang. Aduh. Ya. Enggak. Tapi saya pernah dengar sih dari Mas Daris, Mas Daris bener. Jadi kalau nggak salah ruang obrol itu kan agar ruang obrol tidak memberikan review negatif. Kalau memang ada komik yang tidak sesuai standar ruang obrol, itu nggak direview. Betul. Karena kita punya presiden untuk memberikan sajian kepada komik kepada viewer, kepada publik. Karena kan asumsi kami, harapan kami itu kan yang nonton itu orang awam, end user yang nonton, bukan kreator. Yang kreator tentu saja. Ruang obrol nggak mau menjatuhkan lah. Jadi Benar, kalau misal menjatuhkan. memang nggak bisa review jujur untuk barang yang menurut ruang obrol nggak sesuai standar, mending nggak jadi review. Jadi memang nanti komik-komik yang masuk ke ruang obrol itu selain Vivo itu first in first out, yang datang duluan dia yang direview, Di review? atau datang duluan nggak direview mungkin karena belum sesuai standar. Betul. Kalau tidak direview, Pasti bakal ada ngomong. pasti secara pribadi kami akan ngomong ini kurangnya apa. Jadi kita juga akan tetap memberikan masukan. Jadi kayak ada beberapa juga tuh yang udah ngasih terus, tuh ini nggak oke, dalam artian terus aku ngomong kalau ini tuh minusnya ini yang nggak bisa disampaikan di publik. Jadi memang bagi yang diterima mendapatkan positif, bagi yang nggak diterima pun mendapatkan kajian ya. Ya. Mendapatkan Yang jelas nggak ada yang dapat negatif lah. Ada yang Gitu. negatif. Jadi kita nggak akan dibilang wah kamu tuh bego nggak bisa bikin komik. atau Nggak. tiba-tiba di review ini komik. Ya gimana sih? Nah, gitu. Kita bukan Enggak. kitchen. Enggak. Nggak ada Gordon Ramsay di sini. Kita presidennya tuh membuat ekosistem yang sehat bahwa komik yang kita review, ini kan juga menjaga marwahnya ruang obrol ya. Kalau nggak lantas kalau dikirimin komik, wah itu pasti dipuji-puji enggak. Enggak. Karena sebagai Iya. reviewer yang netral. Dan sama lagi belum saatnya ekosistem komik kita itu dihina-hina. Benar. Belum saatnya. Makanya aku cuma pengen ngasih tahu orang awam, end user yang mereka bahkan bacanya cuma komik terjemahan atau bahkan nggak baca komik. Oh komik ini tuh bagus ya. Aku pengen membentuk top of mind seperti itu di kultur budaya pembaca kita ya. Nah, itu tadi satu hal ya, tentang diketahui. Supaya tahu dulu nih. Ya. Jadi masalah pertama Ya. dijawab dengan tadi ya. ya. Masalah kedua yaitu harga, ya kan? Nah, saya nggak mau jadi orang yang kalau katanya Pak Prabowo tuh omon-omon gitu. Oh, tapi Mas kita enggak. Hah? Kita kan Saya enggak. nggak kosong juga. Nggak. Saya juga ini netral ya teman-teman. Ini bukan Nah ini rilisnya pasti Rilisnya Setelah pasti habis pemilu. Setelah karena pemilu. harus diedit dulu. Ya. Jadi kayaknya tidak ada hubungan dengan itu. Ya, Tapi ya. maksud saya gini, saya itu dari dulu merasa bahwa memang harga komik Indonesia itu tidak sebanding dengan harga komik luar. Iya, betul. Jadi saya Oke. sendiri juga komikus yang dulu pada saat saya pada saat saya terbitin komik di toko buku, itu harga komik saya 30.000, harga komik One Piece 17.000. Ya. Oke. Itu di toko buku Di pada. toko buku. Jadi mami saya aja mungkin lebih milih beli komik One Piece daripada komik saya. 17.000 itu tahun 2000 berapa ya? 10-an. Enggak. Lebih di sini lagi ya? Agak lebih mungkin itu komik itu kan komik saya itu terbit tahun
2013 kayak. Itu komik saya 30.000, komik One Piece 17.000. 17,5 sih, 17,5. Iya. Apa mau beli komik saya gitu kan? Nah tapi saya nggak mau cuma jadi orang, ayo kita turunkan harga komik. Iya, Oh, iya, bukan iya. gitu Bukan dong. gitu. Bukan kayak gitu cara mainnya kayak. Kita punya konten soal kenapa harga komik naik terus, nanti Dicek. cek. Enggak bisa. Nggak ada ya? Enggak bisa ngedit. Nah, Oke, nah lanjut. kita bakal apa? Kalau teman-teman tahu bahwa setiap komik yang dijual sama KMI itu kita cetak di satu tempat namanya Canisius. Canisius. Ya. Canisius itu adalah percetakan yang dia itu umurnya itu sudah 100 tahun. Percetakan penerbitan juga. Penerbitan, Iya. penerbitan yang umurnya sudah 100 tahun. Betul. Jadi tahun ini mungkin dia yang 102 atau 103. Dan itu banyak itu sangat- dan itu banyak komikus yang make Banyak sekali komikus yang memakai jasa Canisius dan Iya. hasilnya tuh pasti bagus. Oke. Bahkan nanti mungkin nanti saya bakal info ke Mas Daris, mungkin bisa ditampil. Saya nggak tahu bisa ngeditnya tampilin gambar apa enggak. Itu ada spek yang biasa kita pakai, itu kita bakal share mengenai tebal kertas. Kertasnya, ya. Itu bakal kita share. Ya. Nah, dengan kualitas yang begitu bagus itu, jadi komik Anda itu cocok untuk menjadi collectible item. Karena itu memang cetakannya bagus, kertasnya bagus, warnanya bagus, semua on point. Oke. Dengan harga yang murah. Nah, murahnya tuh kayak gimana? Nah, ini. Tapi walaupun Canisius sudah cetakannya bagus, kertasnya bagus, harganya murah, kita bakal buat lebih murah lagi. Ya. Dengan cara bikin Canisius rugi. Nah, dengan cara KMI sebagai sebuah wadah. komunitas dan company itu punya semacam apa namanya kerjasama khusus dengan Canisius bahwa kita itu pada saat kita istilahnya kita cetak di Canisius itu memang dapat harga spesial, Oke. dapat harga yang jauh lebih murah. Oke. Lah, kesepakatan antara KMI dan Canisius ini kita sekarang buka ke publik. Oke. Jadi teman-teman komikus yang punya karya yang mau dicetak, apalagi nanti di bulan Mei dan bulan Juni ada begitu Ada, banyak ya, event-event yang bagus. acara offline. Mei Ya. Juni Dan saya, tabrakan semua. dan saya yakin bahwa teman-teman pasti mau banget untuk cetak komiknya. Kalau teman-teman cetak atas nama KMI, Artinya ngontak KMI. kontak KMI. Jadi kita nggak akan taruh logo KMI di komik teman-teman. No. Kita nggak akan minta persenan. Tidak. Tapi logo ruang ngobrol ada. Enggak. Enggak dong. Enggak ada. Jadi nggak ada logo ruang ngobrol, nggak ada logo KMI, adanya logo teman teman sendiri. Ya komik kalian Komik itu. kalian itu sendiri. Komik Kita kalian. nggak akan tulis support BKMI, nggak ada juga. Tapi teman-teman bakal dapat diskon tambahan 15%. 15% teman-teman. 15%. Ini contohnya gini. Oke. Misalnya nih teman-teman nyetak 50 eksemplar di Canisius. Itu harganya satu eksemplarnya katakanlah 50.000. Ya. Oke. Itu terus sekarang cetak atas nama KMI 50.000 itu didiskon 15%. Itu Jadi cuma tinggal 42.500. Oke. Nah, tapi ternyata teman-teman mikir, oh aku nggak mau cetak 50. Sekarang aku mau cetaknya 200. Ternyata kalau cetak 200 itu harga Dari basicnya Canisiusnya 30.000. turun, betul. Masih diturunin 15% lagi sama KMI. Jadi yang harusnya 30.000 bayarnya sekarang jadinya cuma berapa tuh? 25.500. Ya. Jadi lebih lebih murah lagi kalau dibantu sama KMI. Ya, jadi Prosesnya gimana? Mungkin ini yang teman-teman perlu tahu. Prosesnya gini. Nanti pada saat ini saya rasa walaupun nanti mungkin setelah tanggal 14 ini di upload, tapi kayaknya mungkin ini tanggal berapa sih? Tanggal 8. tanggal 10 atau tanggal 11 KMI sendiri juga akan blast di Oke. sosial media kita. Oke. Tata caranya sangat mudah sekali. Nanti di sana ada nomor telepon yang bisa dihubungi. WhatsApp bisa? WhatsApp bisa, Oke. email bisa. Lebih baik email karena Oke. nanti filenya kan dikirim ke kita. File dikirim ke kita mempertaruhkan nama KMI kita dan kita nggak akan aneh-aneh karena file itu. Atau misal nggak percaya nih sama nama KMI, nggak apa-apa, ngomong aja sama saya PDF-nya. Oke. Nanti file aslinya teman-teman kirim ke Canisius sendiri. Oke. Itu pun nggak masalah. Itu pun nggak masalah. Oke. Intinya karena kita cuma mau bantu kan. Ya. Kalau
kalau mau diskonnya tapi mungkin kurang percaya sama kita jaga filenya, Takut nggak apa-apa, takut. kasih PDF-nya ke kita dulu. Kita bakal tanya ke Canisius harganya berapa. Nanti saya akan beritahu ke teman-teman harganya segini. Oh 50.000. Nanti masih kita kasih diskon lagi 15%. Nah teman-teman bisa nggak percaya juga nih. Oh ini KM ini jangan Ya. bohong. Betul. Ini sebenarnya sudah di up dulu. Ya. Teman-teman tanya sama Canisiusnya. Langsung boleh. Langsung tanya ini Ya. berapa. Ya. Gitu. Nanti kalau lihat kami berapa? Nanti kalau Ya. KM berapa? Bisa dibandingkan kita pasti lebih murah 15%. Oke, Untuk oke, oke. berapapun yang teman-teman cetak. Iya, iya. Cetak sedikit harganya mahal di diskon 15%, cetak banyak harganya murah di diskon lagi 15%. Ini apa yang angin seger sih buat komikus nih. Harusnya Saya harap ya. seperti itu. Harusnya Saya sih harap seperti itu. itu. Lah, dengan begitu, dengan kita sudah menurunkan harga kurang lebih 15%. Harapannya memang teman-teman komikus gak kehilangan cuan. Tapi para pembeli itu juga tidak terlalu berat. Gitu. Jadi sebenarnya tujuannya cuma di Iya, situ. iya, iya. Agar nah, tapi siapa tahu juga ada komikus yang mungkin sudah didiskon 15% tapi masih di harga yang sama. Apakah bermasalah? Enggak ada masalah. Nggak ada juga. masalah. Iya, Nggak ada Kenapa? masalah. Kan terserah komikus. Iya, iya. Haknya Cuma, tetap di kreator. kalau misal memang itu menyejahterakan komikus dan memang masih ada yang beli, why not? Kayak seperti salah satu teman ya, Mas GG namanya, Benny Sinoga itu, Oh iya. dia jual 500 eksemplar, ya kan? 500 eksemplar di komik dia sendiri. Iya. Nah, bayangin Mas Benny Sinoga ini, Mas GG ini dia nyetak 500 eksemplar masih didiskon lagi sama KMI 15%. Dia dapat tambahan. Dapat tambahan. 15%. Iya. 15%. Iya, iya, Jadi, iya, iya. kita mau Marginnya lebih gede. karena gini, KMI I-nya itu inklusif. Iya, iya. KMI itu bukan Iya, iya. cuma Iya, iya, nama iya. kita, tapi itu adalah spirit yang mau kita ada. K itu kreatif, M itu meritokratis, I-nya itu inklusif. Iya, iya, iya. Jadi deal kita yang cukup bagus dengan Canisius sekarang kita buka ke teman-teman. Jadi teman-teman bisa merasakan harga yang lebih murah. Karena kalau teman-teman lihat harga-harga komik kami kan agak lebih murah ya. Iya, iya, iya. Lebih murah ya. Kenapa ya? Karena kita ada deal itu. Ya, jadi kan saya nggak mau juga keluar-keluar. Oh komikmu larang, tapi nggak kasih solusi. Nah ini kita kasih solusinya ke teman-teman. Kita Ya. benar-benar ya semua tergantung orang juga ya. Iya, benar, Tapi benar. sejujur-jujurnya potong kuping saya bahwa saya Apa isu ini? jadi kita nggak ada niat untuk bahkan misalkan nggak percaya file asli kita kasih Langsung PDF-nya aja Iya, atau iya. res kita cuma mau cek harga biasanya bisa kasih karena mereka harus atas nama KMI Betul. perseorangan Nah, benar. Jadi kalau ke Canisiusnya nyetak, Mbak ini atau Bu, Pak ini kami sudah lewat KMI segala macam bla bla bla. Mereka Canisiusnya juga punya bukti bahwa itu jadi tuh ada di KMI atau tidak jadi gitu. memang yang Canisius mau juga KMI itu membantu mendata jadi nggak tir satu Iya, satu iya, mereka iya. bingung ya biasanya kan kalau saya udah kelumpuin nih loh nih berapa kasih harga saya akan kasih harga ke teman-teman kami. Iya, Ini iya. memang Kami dari 50.000 jadi sekarang 42.500. Jadi nanti ada stempel kaisarnya untuk bisa dapetin Kalau Kaisar dah. untuk bisa dapetin potongan harganya itu gitu. benar. Gitu. Saya mana di KMI aku kan dipanggil King ya. Iya. Nah, betul. Jadi memang Iya benar sih. Iya kan? Iya kan? jadi memang mudah-mudahan saya sangat berharap sekali karena pada saat karena gini aku sudah main cerita sama Mas Bagas bahwa bahkan untuk bisa sampai ke deal ini tuh sudah ada kayak semesta mendukung. Iya, semesta Walaupun bersambut. saya nggak bisa ceritain itu secara Iya, Iya. detail. tapi memang pada saat itu saya merinding gitu. Wah, kayak gini ini jangan-jangan memang Memang arahan. dari Yang Maha Kuasa. Iya, 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 iya. Saya rasa mudah-mudahan dengan ini dari hulu ke hilirnya itu bisa terkoneksi. Hulunya teman-teman pada saat buat karya nyetak nggak perlu mahal-mahal. Dan mungkin satu hal ya, ini kerjasama saya dengan Canisius itu dari sampai Juni. Oke. Sementara ya. Sementara ya. Dan, Oke. dan kalau memang sangat positif sekali, tidak menutup kemungkinan itu bisa diperpanjang. Iya. Oke. Ini juga
tergantung, terserah. Jadi kita juga mau tahu apakah Animonya bisa apakah kepegang nggak? ide yang kita gagas ini apakah itu memiliki produk market fit di teman-teman gitu. Apakah itu benar-benar membantu? Kalau memang nggak membantu ya sudah. Iya. Kita kan apa ya? Istilahnya kan Kita cuma memang berikhtiar ya. nyoba berbagai macam cara karena memang secara industri kita itu masih di level yang memang membangun, belum waktunya digontok-gontokan gitu loh ya. Dan memang harus seperti ini. Ruang Ngobrol bekerja sama dengan KMI-nya ada kerjasama dengan Kanisius, menciptakan peluang, menciptakan kesempatan. Teman-teman kreator mau ngambil peluang atau kesempatan ini, semuanya keputusannya ada di teman-teman. Tapi kami yang mensupport penuh keberadaan atau keberlangsungan komik Indonesia, kreator komik Indonesia, itu kami mencoba untuk membuka hal-hal seperti ini, membantu menyelesaikan menyediakan solusi 1-2 solusi gitu. Tapi sebenarnya kalau teman-teman ngelihat ini, ada teman-teman lain yang juga punya kanal apapun itu di luar sana, channel apapun di luar sana yang berlomba-lomba, Ruang Ngobrol dan KMI cuman bisa kayak gitu. Oke, kita bisa buka lebih gede lagi. Nah, itu yang diharapkan. Itu yang diharapkan. Orang-orang yang atas ya. Ya karena mungkin saat ini KMI dan Ruang Ngobrol hanya bisanya sampai di sini. Nggak tahu kita nanti nextnya kayak gimana. Tapi kalau ada yang bisa lebih gede lagi bantuannya atau bukaan jalannya kepada para kreator, maka harusnya lebih bagus lagi. Karena kita mungkin kayak semacam yang Babat alas ya? bukan babat alas lah, kita kayak semacam inisial. Iya, betul. Inisiasi. Iya. Jadi nanti suatu saat kalau memang teman-teman yang lain, walah cuma diskon 15%. Punyaku 100%. Itu dia. Sebenarnya kan kalau kayak zaman dulu kayak kita misal ke penerbit ya memang 100% kan. Iya. Benar. Ya royalti ini kecil. Jadi Itu dia. indie sama mayor itu kan meritnya beda-beda ya. Iya. Ruang Ngobrol Harapannya sih ya nanti kan memang jadi benar hulu ke hilir tuh jadi nyetaknya sudah berdiskon. Kemudian tuh kalau kebingungan nyari pewarta itu nanti bisa ke kita. Betul. Endingnya tetap Kalian jual sendiri juga jual kan? sendiri ya. Apakah itu nanti di event, apakah nanti itu di Tokopedia, apakah nanti langsung WA ke kalian, itu sudah tergantung kalian. Ya, dan kami juga punya kesiapan untuk mendapatkan kritik sampai batas tertentu. Iya. Kami tidak akan full munji. Makanya Ruang Ngobrolnya dapat apa? Ya dapat konten dari komik-komik yang kalian kirimkan untuk kalian sendiri, untuk kreator sendiri sebenarnya informasinya seperti itu. Nah, KMI dapat apa? Ya KMI itu wadah, teman-teman. Ini yang dilakukan Mas Brian dengan koneksinya beliau kepada dengan Kanisius itu juga menjadi perwujudan dari wadahnya ini sendiri. Community base kan ya. Betul. Itu. Kita semua stakeholder yang pihak-pihak yang berkepentingan terhadap komik Indonesia itu memang harusnya saling bergerak untuk menciptakan rangkaian hal-hal yang membangun industri ini. Gitu sih. Kan ya senyawanya dapat ya. Ketemu. Chemistry-nya biar. Itu sih. Karena memang saya rasa saya masih percaya. Jujur saya masih percaya. Saya enggak. Loh, enggak. Bukan. Serang. Dia diserang dari dua ini. Saya masih percaya bahwa gini. Filosofi saya dalam pas ngobrol sama komikus itu memang kita harus adil, memberi makan perut dan hati. Saya jujur kurang suka pada saat melihat komikus-komikus Indonesia itu cuma diambil servisnya untuk membangun IP luar negeri. Tapi apapun itu saya harus sadar bahwa memang itu caranya saat ini sekarang untuk ngasih makan perut kita. Untuk ngasih makan perut para komikus itu ya memang itu salah satu cara yang mungkin saat ini paling efektif. Itu kita memang membangun, kita jadi service based country. Orang datang ke Indonesia untuk ngambil servis kita. Tapi sebenarnya yang saya inginkan juga, bukan inginkan lah, saya impikan juga bahwa kita jangan sampai pernah lupa memberi makan hati kita.
bahwa gimana cara memberi makan hati kita untuk bagi para komikus ya, kita bikin IP kita sendiri. Jadi semoga, saya nggak tahu apakah 1 tahun, 5 tahun lagi atau 10 tahun lagi ada yang namanya hilirisasi komikus. Ya, oke. Kita jangan 2 ya. jangan sampai kita cuma ekspor service kita. Iya. Tapi yang kita ekspor itu dalam bentuk IP. Bukan. Saya kemarin ngobrol dengan Mas, saya kemarin dapat kesempatan dari Aksi dan Oh yang ke Singapura Comic tuh ya. Con. Itu sebelah booth kita persis itu Tony Wong. Wish. Sebelah booth kita persis Tony Wong. Ada yang dihajar sama dia nggak? Dikepret. Diselepet loh biar enggak 02 banget. Biar adil. Tony Wong. Ya, ada Tony Wong di sebelah. Tony Wong itu buat teman-teman yang nggak tahu tuh, dia itu Maestronya. salah satu nama Komikus besar di Hongkong. Hong Kong. Ya. Nama besar di Hong Kong. Nah, Banyak banget komik yang terbit di Indonesia. Iya, Tony Wong ini dia saking sudah terkenalnya sampai sketsanya dia, ya pasti teman-teman beberapa paham, sketsa komiknya dia aja tuh dijual. Ya. Ya. Dan orang itu berani bayar mahal untuk sketsanya itu biar apa? Biar bisa bawa sketsa itu ke depannya Tony Wong untuk Tanda tangani. Dan bahkan ada satu kolektor gila, pokoknya kejadian di negara lain, bukan di Malaysia, Singapura ya? yang kemarin, itu sampai semua berapa nih? Oh, ini semua 5M, saya beli semua. Biar bisa apa? Biar kalau nggak salah tuh biar bisa makan malam sama Tony Wong. Itu Malaysia kalau Kalau nggak salah. Kalau nggak salah Malaysia. Aku pernah dengar cerita Nah, itu. itulah the power of IP sama brand. Yes. Ya, IP-nya dia Tony Wong juga jalan, tapi lama kelamaan IP-nya itu sudah mulai ke arah Tony Wong. Tony memang. Contoh Eiichiro Oda. Yeah. Eiichiro Oda dia buka buat One Piece. One Piece IP-nya lancar, lama-lama Eiichiro Odanya yang jadi terkenal. Arahnya kan begitu ya. Betul. Misalnya Hajime Ishiyama, Attack on Titan. Ya. Dia Attack on Titan-nya yang terkenal, lama-lama Hajime-nya yang jadi terkenal. Nah, itulah yang menurut saya kita memang belum bisa ke situ. Barusan beberapa orang aja. Sebutkan misal Mas Wasameo, Mas Weta, Kois, Ya. Chris, Yang nama bisa yang memang menjual. namanya dia menjual, namanya dia taruh situ aja orang datang sendiri. Tapi itu kan 1 dibanding berapa? Iya. Ya. Untuk industri bertumbuh butuh jauh lebih banyak. Nah, makanya kita cuma mau coba jadi salah satu yang membantu. Mungkin kita salah satu yang membantu biar teman-teman itu nggak bingung gitu. Iya. Kita memulai aja bingung, mulainya gimana? Nah, kamu mulai masuk ke komunitas, kamu mulai buat komik orat-orat bisa kirim ke komik.id, kamu punya karya sudah bisa dari 5 chapter 6 chapter jadiin buku, nyetak lewat KMI, dapat diskon 15%, kirim ke ruang ngobrol di review, nanti tampil di ruang ngobrol, tampil di komik. Orang baca, kok bagus reviewnya, beli. Ya. Jadi ya. komplit gitu loh. Supply chain-nya komplit, tak dari hulu ke hilir selesai. Apakah itu bisa bikin Anda kaya mendadak? Mungkin, tapi bukan itu. Tapi nggak semua. Bukan, jangan dalam artian kalau teman-teman grassroots itu kan semangatnya adalah bukan semangat kaya ya awalnya ya. Iya. Semangatnya adalah bikin aja dulu. Kayak PWDP yang dia 15 hari begitu. 100 hari. 100 hari ya. PDP 100 hari. Pokoknya bikin aja dulu. Iya. Yang penting bikin aja dulu. Cuman kan sekarang dengan berbagai macam bantuan ini ya, setelah bikin itu jualnya jadi mungkin jelas gitu. Lebih Lebih gampang. jelas gitu. Jadi enggak, aku bikin, di-share di Komikus, di-share ke Facebook, ke reach-nya ya akhirnya circle-nya dia reach-nya. Kita kan nyoba nge-break circle lain gitu. Ya. Jadi memang itu yang mau kita coba ya ke para komikus. Ya. Dan semoga harapannya sih cuma biar tuh bisa membantu mereka. Harapannya cuma satu itu aja. Ya. Benar, ini bantu teman-teman. Ini tuh bantuan. Jadi semuanya dapat benefit ya. Betul. Bukan profit ya, semuanya dapat benefit masing-masing. Kami dapat benefit konten, KMI dapat benefit sebagai komunitas itu juga berkarya. Selain itu kan nanti konversi view-nya di komik kan juga dapat. Jadi Teman-teman dapat diskon, jadi margin keuntungannya bisa lebih gede mungkin. Dan
Ya semoga ekosistem kita lebih. Ya harapannya ke depannya apalagi kalau nanti yang nyetak banyak kerjasamanya dengan Canisius berlanjut terus secara ekosistem kita makin oke. Dan sebenarnya juga walaupun saat ini yang barusan kita buka adalah channel kita dengan channel KMI dengan Canisius dan ruang obrol dengan yang mereka punya, tapi ke depan pada saat kita punya channel-channel lain kita bisa coba kita lanjut ya. Bisa. Ternyata mungkin saya punya channel misalnya dengan sutradara lokal atau betul sekali. Komik ini One Piece ini One Piece. One Shot ini bagus sekali, bisa jadi FTV atau bisa jadi apa bisa kita. Jadi tapi itu step by step lah. Ya, tapi itu harus dengan cara menggerakkan roda paling kecil. Gitu, supaya rodanya yang lain jalan. Mimpi itu wajib. Jadi kayak domino efek lah. Kita lagi sekarang coba kita jatuhkan satu yang kecil ini. Dan semoga kita nggak tahu impactnya seperti apa. Semoga positif, tapi kita nggak pernah tahu. Kita nggak pernah tahu. Kami itu, aku sama Bagas itu selalu sama dari dulu. Romlah coba aja dulu. Selalu coba aja dulu. Nah kalau nggak works ya berarti mungkin caranya nanti beda. Kalau works, lanjut. Coba aja dulu. Kalau di komik tulisannya adalah mulai dari sini. Mulai dari sini. Jadi ya itulah memang kita dari awal selalu jadi gatekeeper ya, jaga di depan. Itu kayak sandbox lah. Teman-teman tahu sandbox lah. Sandbox taman bermain kan ada kayak kotak pasir. Kotak pasir itu kalian boleh berakrobat di situ dan kalau jatuh pun kalian nggak sakit. Jadi KMI itu kayak sandbox itu. Jadi kita kayak kotak pasir di mana teman-teman berakrobat ngapain kayak jatuh pun nggak sakit karena di pasir. Karena terjaga. Itu dia. Oke. Itu aja kali ya. Mas Brian udah semua kayaknya ya yang kita obrolin tadi. Oh, nanti kan mungkin bentar habis ini mungkin bakal review atau mungkin sebelum ini review Mangaka Fire. Oh, setelah ini. 7. Setelah ini. Jadi ini prioritas kok. Setelah diedit langsung di. Ya, itu dia. Karena apa ya? Berita baik ini kan harus semakin cepat disebarkan. Setelah itu baru kita review Mangaka Fire yang 7 dulu. Pada saat teman-teman nonton ini pastinya udah terpapar informasi dari KMI duluan yang bukan video gitu. Ini cuma penjelasan lebih holistik aja. Ya. Oke. Makasih banget Mas Brian. Sudah menyampaikan ini tentunya ini waktu ke Jogja. Ya, ini jadi apa ya? Milestone juga ya buat harusnya sih buat stakeholder semuanya lah. Gitu sih. Oke, sampai ketemu di obrolan konten spesial lainnya. Gitu di ruang obrol. Bye teman-teman. Bye. Jangan lupa subscribe ya. Suaranya metu lah ya. Metu mas, aman. Mau dicek kan yang pertama.